Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membangun ibadah, secara khusus ibadah Patuan Berayat, sekaligus juga ini menjadi persiapan kita yang pertama untuk perjamuan kudus Advent di tahun 2021 ini. Kita senantiasa menghayati akan karya Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan untuk kehidupan kita. Hingga saat ini kita diperkenankan untuk kembali menikmati perjumpaan dengan Dia. Mari bersama-sama kita memulai ibadat pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh. Biarlah setiap kita mengaku ibadah kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih setianya. Amin. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 19. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah saladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Kita mohon supaya Allah sendiri yang akan berkarya, menolong, dan memberikan kepada kita inspirasi atas apa yang diwartakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu. Kami mengucapkan syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Karena sepanjang kehidupan itu juga kami boleh mengalami dan merasakan akan kasih setia Tuhan yang besar. Sepanjang hari ini, Engkau sebagai Allah kami juga telah memberikan kekuatan supaya kami boleh bekerja dan melakukan aktivitas kami. Dan Engkau juga menanamkan kerinduan di dalam diri kami untuk boleh ada berjumpa dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus melalui peribadatan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkanlah apa yang kami lakukan pada saat ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sarana bagi kami untuk terus belajar bagaimana kami hidup dalam keakraban dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Kami belajar untuk mengungkapkan puji kami belajar untuk mengungkapkan doa kami, dan juga saat ini kami belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan, belajar untuk mengenal dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini mohon urapan Tuhan nyata dalam karya Roh Kudus.
supaya kami anak-anak-Mu, sekalipun ada dalam keterbatasan, Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk boleh tahu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lebih dari itu, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan keseharian. Berkatilah kami yang mewartakan, berkatilah kami yang mendengarkan, supaya sungguh-sungguh firman-Mu akan bertumbuh dalam hidup kami, dan tak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk menerima rahmat anugerah dan firman Tuhan. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini, kita akan memperhatikan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal 1 ayat 13, kemudian disambung ayat 18 sampai ayat yang ke-20, kemudian disambung lagi ayat 26 sampai 28, dan ayat 34 dan 38. Ini adalah bagian dari 2 perikop panjang. Oleh karena itu kita tidak akan baca secara keseluruhan. Kita akan membaca ayat-ayat seperti yang saya sebutkan. Mari perhatikan ayat 13, dituliskan untuk kita. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita sudah akan mulai memasuki minggu-minggu seputar kelahiran Yesus. Artinya bahwa kita ini sudah akan memasuki masa Advent.
Berita utama seputar kelahiran Yesus itu adalah bahwa Allah itu telah melawat umatnya. Dan lawatan Allah ini adalah lawatan Allah yang membawa pembaruan atas kehidupan untuk siapapun juga yang pada saat itu Tuhan berkenan melawatnya. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat ada dua orang yang dilawat oleh Allah, yaitu Zakaria di satu pihak dan Maria di pihak yang lain. Mari kita perhatikan saudara-saudara, lawatan Allah untuk Zakaria. Zakaria adalah seorang imam keturunan Harun. Menurut tradisi Tawarik, ada 24 rombongan imam. Setiap rombongan itu melayani bait Allah sekali dalam setahun, dan sekali mereka melayani di bait Allah itu selama 1 minggu. Dan dalam bacaan kita diungkapkan bahwa Zakaria mempunyai seorang istri bernama Elisabet yang juga dari keturunan imam. Keduanya adalah orang-orang yang hidup benar. Keduanya adalah orang-orang yang hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Hidupnya sungguh-sungguh, boleh katakan, benar di hadapan Allah. Namun demikian saudara-saudara, untuk dua orang yang hidup benar di hadapan Allah ini, bacaan kita mengatakan bahwa mereka juga tetap memiliki pergumulan. Mereka itu tetap berhadapan dengan masalah. Satu hal yang mencolok yang diungkapkan kepada kita bahwa mereka tidak memiliki anak. Dan usia mereka sudah tidak muda lagi, usia mereka sudah lanjut. Dalam pandangan umum saudara-saudara, orang yang tidak memiliki anak, itu akan dikatakan barangkali hidupnya tak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa dalam narasi kita diungkapkan mereka itu adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Itu keberadaan Zakaria. Sampai sebuah peristiwa terjadi ketika Zakaria bertugas di bait Allah untuk membakar ukupan di sana. Dan ini adalah tugas yang istimewa. Karena barangkali tugas ini adalah tugas yang harus diemban oleh Zakaria seumur hidupnya hanya sekali. Dan ini merupakan tugas yang spesial. Dan pada saat melayani itulah saudara-saudara, dikatakan kepada kita bahwa Allah melawatnya. Allah mengunjungi dia melalui malaikat Gabriel, memberitakan bahwa Elisabet akan mengandung. Dan ditegaskan bahwa Allah telah menjawab doa mereka. Allah akan memberikan anak kepada mereka. Ini sesuatu yang istimewa. Tapi kita tahu saudara-saudara, bagaimana sesungguhnya tanggapan Zakaria ketika dia mendengar bahwa Elisabet istrinya akan mengandung. Ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Apa yang disampaikan oleh Zakaria ini sesungguhnya memberikan penegasan atas keraguan yang ada dalam dirinya. Zakaria ragu karena mereka sudah lanjut usia. Dan karena keraguan itulah kemudian dikatakan kepada kita dalam narasi yang menjadi bacaan kita, saudara-saudara, Gabriel menanggapi dengan sangat keras. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan kepada kita, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Itu ungkapan Gabriel. Kemudian yang kedua saudara-saudara,
dalam kisah lawatan Allah selanjutnya. Dalam hal ini, lawatan Allah yang dilakukan melalui Gabriel, artinya Gabriel itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah, itu membawa pesan kepada Maria. Memberitakan juga kelahiran seseorang, dalam hal ini kelahiran Yesus. Dan pada saat itu Maria menjawab berita dari Gabriel itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku ini masih perawan. Mari perhatikan kembali dalam ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, aku belum suami. Tanggapan Gabriel, saudara-saudara, berbeda. Berbeda dengan tanggapan Gabriel terhadap Zakaria. Tanggapan Gabriel terhadap Maria berbeda. Memang saudara-saudara, kalau kita sejenak merenungkan apa yang menjadi tanggapan dari masing-masing pribadi yang dilawat oleh Allah, baik itu Zakaria di satu pihak ataupun juga Maria di pihak lain, kita akan memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang mengenal hati manusia. Pertanyaan serupa itu didasari oleh dua sikap yang berbeda. Kalau kita perhatikan yang menjadi bacaan kita dalam ayat 18 dari Lukas pasal 1 ataupun juga dalam Lukas 1 ayat yang ke-34, pertanyaan Zakaria itu didasari oleh sikap tidak percaya seperti dituliskan di dalam ayat yang ke-20 tadi. Zakaria tidak percaya bahwa Elisabet itu akan mengandung karena apa? Karena pada saat itu Elisabet sudah tua, demikian pula dengan dirinya. Sedangkan pertanyaan Maria kepada Gabriel, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Ini pertanyaan yang didasari atas ketidakmengertian yang ada dalam diri Maria pada saat itu. Juga didasari atas kerendahan hati di hadapan Allah. Dan kemudian saudara-saudara, puncaknya adalah ketika dia pasrah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan kepada kita begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebenarnya cerita yang menjadi bacaan kita pada saat ini menyingkapkan sebuah ironi. Zakaria, saudara-saudara. Zakaria adalah seorang imam. Dan kita paham imam itu adalah pribadi yang boleh dikatakan dia adalah pribadi yang dekat dengan Allah. Tetapi kita tahu, pribadi yang dekat dengan Allah dalam pandangan orang lain itu ternyata tidak siap untuk meyakini janji Allah. Tidak siap untuk mengamini janji Allah yang akan terjadi atas hidupnya dan keluarganya. Sedangkan Maria, saudara-saudara, Maria ini orang yang masih muda. Ia belum bersuami, ia masih perawan. Tapi ditunjukkan kepada kita bahwa ia adalah pribadi yang begitu percaya kepada Tuhan. Begitu percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan ini, saudara-saudara, kepercayaan yang melampaui akal dan pikirnya. Sehingga ia mampu untuk berserah kepada Tuhan seperti apa yang diungkapkan dalam bacaan kita dalam ayat yang ke-38 tadi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, sikap Zakaria yang tidak percaya, tidak mengamini janji Allah itu, sering mencerminkan sikap kebanyakan orang percaya. Bukan tak mungkin itu mencerminkan sikap kehidupan kita.
hidup saya, dan mungkin juga hidup saudara-saudara. Hidup orang-orang di zaman ini, saudara-saudara. Yang apa? Hidup orang-orang yang mengandalkan rasio, mengandalkan akal. Tetapi meragukan kuasa dan karya Allah. Yang sebenarnya kuasa Allah itu adalah kuasa Allah yang mampu mengubahkan apapun juga. Mampu mengubahkan hidup yang tak berpengharapan menjadi berpengharapan. Mampu mengubahkan hidup yang tadinya mati, bahkan kemudian hidup kembali, semangat yang kemudian ada kembali seperti yang terjadi atas kehidupan Sakaria. Yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Jadi setelah lawatan Allah kepada Sakaria, sesungguhnya saudara-saudara, Sakaria menjadi orang yang berbeda. Ia tidak lagi memahami Allah dan kuasanya itu hanya dalam tataran akal dan pikirnya atau menurut konsepnya atau menurut persepsinya sendiri. Allah sungguh nyata menyatakan kehendaknya kepada dirinya dan keluarganya meski itu melampaui akal pikirnya. Istrinya itu mengandung. Saudara-saudara, mari kita menghayati Allah yang telah melawat Sakaria, Allah yang telah melawat Maria. Itu tentunya juga adalah Allah yang melawat kehidupan kita. Siapapun kita. Di dalam kehidupan keseharian kita, kita mengimani bahwa Allah itu adalah Allah yang terus melawat kita. Artinya melawat itu memberikan harapan. Harapan diberikan untuk kita. Nah tentu saudara-saudara, pertanyaannya adalah, beranikah kita mempercayai rahmat Allah itu? Meskipun rahmat Allah itu adalah rahmat yang mengubahkan hidup kita seperti mengubahkan hidup Sakaria. Menghayati masa-masa seputar kelahiran Tuhan Yesus, kita diingatkan supaya kita siap untuk menyambut rahmat Allah dalam hidup kita. Meski rahmat Allah itu melampaui akal. Mari kita bayangkanlah bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem, Yesus yang lahir dari perawan Maria, Yesus yang kemudian bertumbuh, berkembang, dan kemudian Yesus yang disalib. Itu adalah Allah. Dalam akal pikir manusia, saudara-saudara, kita akan mengatakan, apa mungkin dia Allah? Tapi ingatlah, dalam iman kita, kita menghayati, dia sungguh adalah Allah yang berkarya. Melampaui segala akal, iya. Seperti juga yang terjadi atas lawatan Allah pada Sakaria, pada Maria. Oleh karena itu, ketika kita bersama-sama menyiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus Advent, mari kita bersama-sama menyandarkan pengakuan kita bahwa rahmat Allah diberikan kepada kita melalui Yesus, meski itu melampaui akal kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 293, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi
Bersama-sama kembali, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kembali kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu. Kami mengucapkan syukur karena Engkau telah menyertai dan memimpin kami. Sepanjang kami menikmati persekutuan kami. Berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berjumpa dengan saudara-saudara kami sebagai pribadi-pribadi yang sudah Engkau selamatkan melalui karya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Jadikan kami semakin menyadari akan makna persekutuan kami ini, yang juga dalam kesadaran itu kami akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Engkau ya Tuhan pada saat ini. Engkau telah menyatakan kepada kami apa yang menjadi kata hati-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Apa yang boleh kami terima, biarkanlah itu mengingatkan kepada kami, supaya kami senantiasa percaya akan rahmat Allah pada dunia, kepada diri kami, sekalipun rahmat itu adalah rahmat yang melampaui segala akal. Seperti yang terjadi atas kehidupan Zakaria dan keluarganya, rahmat yang terjadi atas kehidupan Maria. Ajari kami ya Allah untuk senantiasa percaya bahwa rahmat-Mu itu ada di dalam kehidupan kami. Dan melalui rahmat itu juga kami boleh merasakan dan mengalami keselamatan yang ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan Engkau sebagai Allah kami yang akan juga menolong kami ketika kami anak-anak-Mu bersiap diri untuk menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus masa Advent tahun 2021 ini. Engkau ya Allah yang akan datang dalam karya Tuhan kami Kristus, dan ajari kami anak-anak-Mu untuk menyiapkan diri kami, menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, menyiapkan hidup kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Yang sekali lagi ya Allah, dalam pikiran manusia itu tidak masuk akal, tetapi itulah yang sesungguhnya terjadi. Keselamatan itu melampaui akal kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami iman, kekuatan untuk meyakini atas karya penyelamatan Tuhan di dalam Tuhan kami Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Engkau ya Allah yang akan meneguhkan diri kami untuk sungguh-sungguh juga berani mengakui segala dosa dan kesalahan kami dalam hidup kami, supaya dengan pengakuan itu, kami akan terus hidup bergantung hanya kepada rahmat dan anugerah Tuhan. Berdoa pada saat ini untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarkan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini akan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayan yang ada. Berkati setiap orang yang telah belajar memberikan persembahan. Berkati setiap orang dalam hidupnya, supaya setiap orang pada akhirnya juga boleh menyerahkan hidup dan kehidupannya demi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang kami kasihi, mereka yang ada dalam sakit, mereka yang ada dalam kelemahan, mereka yang ada dalam ketidakberdayaan, mereka yang merasa dalam keterasingan, tersingkirkan, dan mereka yang ada dalam situasi kehidupan yang tidak mengenakkan. Ya Allah, tolonglah, hadirlah, pimpinlah, kuatkanlah, teguhkanlah, hiburkanlah saudara-saudara kami ini, supaya pada akhirnya mereka semua boleh menghayati akan lawatan Tuhan yang senantiasa ada dalam hidupnya, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Bapa, Engkau yang akan membawa setiap orang yang ada dalam pergumulan ini untuk tetap boleh meyakini akan kebaikan Tuhan yang ada dan tidak pernah pergi dari hidupnya. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan pelayanan yang ada di GKJ Jemaat Malang ini. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menyertai kami. Biarkanlah kami semua para pelayan-Mu, dari penatua diaken,
dan juga badan pembantu yang ada di dalamnya. Kami boleh bekerja sama untuk melayani Tuhan dengan segala kesukacitaan, kegembiraan, dan dengan semangat kami boleh melayani Tuhan dengan ungkapan syukur. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, mereka yang masih kecil ataupun juga mereka yang sudah beranjak dewasa, yang sedang belajar di bangku pendidikan, ataupun juga mencari pekerjaan. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan ini dalam naungan kasih Tuhan, supaya mereka boleh meraih pilihan harapan mereka. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini, kami juga berdoa untuk negeri kami, supaya Engkau menaungi negeri di mana kami hidup, dan melalui negeri ini kami juga akan beroleh damai sejahtera. Para penegri kami serahkan kepada Tuhan, supaya mereka memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk menata dan mengatur kehidupan negeri ini, atas dasar keadilan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengungkapkan doa kami dengan penuh percaya akan Sang Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat satu pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 376, bait yang keempat. Ikut dalam kesucian. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Kita mohon berkat Tuhan. Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, keselamatan, kesentosaan, dan damai sejahtera, menyertai kita semua, kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah dalam rangka persiapan perjamuan kudus yang pertama untuk masa Advent ini boleh kita rampungkan dan biarkan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan berkati.